Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini dinamika kita bersama tokoh milenial di dunia pendidikan. Dia chief dari sebuah perguruan tinggi STE Amkop. Namanya Dr. Bahtiar Madatuang. Selamat malam. Selamat malam dengan Cuk. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya panggil Pak Tiar atau panggil Pak Doktor? Pak Tiar aja, Pak Tiar. Pak Tiar aja. Ya, Pak Tiar. Pak Tiar, acara kita itu selalu dimulai dari siapa itu Pak Bahtiar? Iya. Ya kan? Mana lahir, terus pengalaman-pengalaman apa yang Anda bisa dapat dari perjalanan hidup Anda sejak kecil? Iya. Ya. Ya, saya nama lengkap Bahtiar Madatuang. Kebetulan lahir di Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara. Tahun 82, hanya di KTP 81, tapi yang benar itu 82. Saya punya bapak orang ini Takalar Jeneponto. Takalar Jeneponto. Merantau ceritanya ini di jadi tentara. Oh, tentara. Iya, jadi tentara. Kebetulan tugas di Kendari, akhirnya menikah sama ibu. Ibu orang Kolaka asli. Orang Tolaki. Orang Mekongga. Nah, akhirnya singkat cerita kuliah di Makassar. Memang kuliahnya di Akademi Koperasi kan, di Amkop. Akhirnya jadi dosen tahun 2014. Saya dilantik menjadi pimpinan perguruan tinggi swasta. Kalau kita di sekolah tinggi namanya ketua atau chairman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Dan alhamdulillah sekarang sudah periode kedua dengan ya, jadi kemarin berakhir 2018 dipilih lagi oleh Senat melanjutkan sisa periode ini di periode kedua. Sekarang sudah jalan 2 tahun untuk periode kedua. Berapa banyak jumlah mahasiswanya di situ? Sekarang jumlah mahasiswa kita dengan Cu itu 3.300 lebih. Ya, jadi sekarang itu di Amkop kita ada 4 program sarjana. Jadi ada akuntansi, manajemen, ada digital bisnis, ada jurusan baru digital bisnis dan kewirausahaan. Kita juga ada program magister manajemen pasca sarjana, dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah divisitasi program doktor manajemen, visitasi lapangan, dan insya Allah kita akan membuka program doktor manajemen paling cepat tahun ini, akhir tahun ini insya Allah. Tapi dulu kan sebelum STE kan Amkop namanya ya? Iya, jadi dulu dengan Cu itu kampus itu bernama Akademi Koperasi dulu tahun 62. Dulu ikatan dinas pada tahun 90-an dia berubah jadi sekolah tinggi. Hanya memang karena dulu waktu ikatan dinas kampus ini pernah maju sekali. Karena orang dulu di Amkop itu ketika sarjana langsung jadi kepala dinas koperasi. Ya. Kalau dulu namanya Kakandep Departemen Koperasi, karena masih vertikal dengan pemerintah pusat. Tapi tahun 90 dengan isu koperasi itu waktu isu koperasi sehingga kampus ini berdampak. Dulu pernah ada dengan Cu itu kasus Kospin. Nah, Kospin itu sangat berdampak sekali terhadap kampus kita. Akhirnya orang nggak mau lagi jadi sarjana koperasi. Nah, jadi ceritanya sudah tidak marketable. Bahkan tidak milenial, kalau bahasa sekarang kan sudah tidak mau jadi sarjana koperasi. Padahal yang dulu itu praktek-praktek itu oknum yang mengatasnamakan koperasi, tapi masyarakat itu sudah nggak mau lagi. Jadi citra koperasi tidak bagus sehingga berdampak di kampus kita. Nah, makanya ketika saya dikasih amanah pada saat itu dengan Cu 2014, saya bilang kalau ini tidak di rebranded ini bisa habis kita kan. Apalagi kita ini kan private university, perguruan tinggi swasta, beda dengan perguruan tinggi negeri. Kompetisi pada saat itu semakin maju, semakin berkembang. Makanya itu waktu saya rebranded. Jadi kita rebranded, logo itu kita rubah. Dulu logo koperasi
itu kita rubah menjadi seperti logo sekarang. Jadi kita tambah branded School of Management and Business. Jadi ya seperti kayak di Amerika lah begitu, di Harvard School of Business. Akhirnya dengan rebranded itu kita juga membangun infrastruktur. Semua infrastruktur kita benahi. Dulu yang gak ada AC kita kasih AC, kita bangun gedung, kita bangun auditorium apa semua, sehingga saat itu mahasiswa masih kurang lebih 300-an kalau saya nggak salah. Sekarang sudah menjadi 3.000, hampir 3.500 orang. Kapan dia jadi? Saya begini. Yeah. Saya bahagian daripada yang membangun sekolah itu fisiknya ya tahun 84 85 kalau nggak salah ya. Oke ya. Tapi kan Tiar tadi bilang dulu kan merupakan sekolah tinggi koperasi di bawah naungan departemen kan karena ikatan dinas. Iya, dulu Akademi Koperasi namanya. Akademi Koperasi. Akademi Koperasi menjadi Akademi Manajemen Koperasi. Dari kalau saya tidak salah tahun 85-86 itu pada saat itu negara mencabut subsidinya. Jadi kan dulu itu dengan hampir semua provinsi itu ada Akademi Koperasi. Iya. Hampir semua. Nah karena itu waktu negara tidak mampu lagi biayai perguruan tinggi Akademi Koperasi sehingga dia mencabut subsidi. Jadi dialihkan ke swasta. Pada saat itu ayahanda ini almarhum founder ini Pak Bata Ilyas tiba-tiba mengambil peran untuk bagaimana melanjutkan pendidikan ini, pendidikan tinggi koperasi. Sekarang dengan itu di Indonesia sisa 3. Di Sumatera itu Amko Palembang, di Bandung itu Ikopin Bandung, kita di Makassar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amko Makassar. Tapi masih terpisah tidak merupakan satu kesatuan? Tidak, sekarang udah satu kesatuan. Jadi dia dari akademi menjadi sekolah tinggi. Insya Allah akhir tahun ini kita udah jadi institut dengan Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia namanya. Karena saya ingat saya dulu di bawah Kementerian Koperasi waktu itu karena tugas saya konsultan pengawas bangun gedung itu. Bangun gedung Akademi Koperasi. Nah, saya bangun konsultannya itu masih Menteri Koperasi kalau nggak salah Pak Bustani. Pak Bustani memang yang kasih kasih bantuan itu. Lama terus berubah sekarang jadi pure swasta. Ya sekarang pure swasta. Swasta. Jadi tidak ada kaitannya dari Departemen Koperasi? Tidak ada kaitannya. Sekarang ini udah pure swasta. Pure swasta sekarang? Di bawah naungan Yayasan Bata Ilyas namanya. Oh. Ya. Jadi sudah berapa lama itu? Dari itu semenjak dia tidak menjadi ikatan dinas lagi. Jadi langsung diambil alih oleh Yayasan Bata Ilyas. Dulu namanya Yayasan Pendidikan Baji Minasa, tapi sekarang udah berubah. Tahun ini berubah menjadi Yayasan Bata Ilyas. Termasuk asetnya semua ya? Semuanya. Jadi kita punya kampus 2 dengan kampus 1 di Panakukang, kampus 2 di Baji Minasa. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 3.000. 3.400. Ini masih 3 program studi, akuntansi manajemen dengan program pasca sarjana. Setiap tahun berapa banyak itu alumninya? Setiap tahun kan kita rekrut mahasiswa 500 S1, 300 S2, jadi kurang lebih 800 yang masuk setiap tahun. Yang keluar juga ya keluar 400 sampai 500. Tapi peminat juga sudah cukup banyak ya? Banyak dengan sekarang aja kita sekarang aja pendaftar maba ini sudah hampir 400 mahasiswa baru di tengah pandemi seperti ini kan? Iya. Untuk program sarjana. Iya. Pascanya kita kan kalau pasca kan dia nerima 1 tahun 2 kali per semester. Ini sudah kemarin udah dites gelombang pertama. Semester pertama udah masuk sudah hampir 200 orang untuk magister manajemen. Pak Bastiar, apa suka dukanya Anda memimpin universitas yang seperti itu, yang katakanlah belum terlalu lama ya, belum terlalu tua lah kalau memang kalau kita hitung dia sejak masih ada ikatan dinas sebenarnya sudah lama, tapi kan dia berubah status itu kan belum terlalu lama. Nah, gimana apa suka dukanya Anda memimpin universitas? Jadi memang itu memang dukanya itu banyak sekali sebenarnya dengan karena kan ini kita kan private, kita kampus swasta kan, jadi otomatis kita segala pembiayaan kampus tidak ada dari APBN, murni dari mahasiswa. Nah, yang berikutnya isu koperasi pada saat itu agak mengganggu kinerja perguruan tinggi kita. Padahal sebenarnya ketika dia berubah menjadi sekolah tinggi sudah nggak ada lagi sebenarnya jurusan koperasi, hanya mindset publik STIE Amkopi ini ya koperasi, apalagi memang logonya pada saat itu koperasi. Nah akhirnya saya dengan teman-teman dengan yayasan kita merebranded, kita rubah logo, pasang School of Management Business. Nah kita rubah logo itu berdasarkan hasil kuesioner, jadi kita nyebar kuesioner ke SMA dan lain sebagainya, kita pakai metode ilmiah sehingga logo itu
Alhamdulillah tahun 2015 kita langsung menerima 300 mahasiswa baru pada saat itu, kurang lebih. Dari ya tidak sangat signifikan pada saat itu. Iya. Nah, yang berikutnya dukanya juga ya karena kita ini kan tiba-tiba saya itu waktu 29-30 usia pada saat itu harus jadi pimpinan perguruan tinggi swasta yang pada saat itu notabene ya kita harus memimpin para magister, doktor, profesor kalau Iya. di dosen dan memimpin banyak mahasiswa. Jadi memang ya secara emosional pasti mempengaruhi secara psikologis. Tapi kan itu yang menjadi menurut saya yang menjadi agak mengganggu pada saat itu. Jadi beban psikologis apalagi pada saat itu banyak dosen-dosen saya yang ngajar saya pada saat itu dengan itu jadi dosen saya ceritanya. Karena saya pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu menjadi beban psikologis. Ya 6 bulan pertama memang agak terganggu kan. Yang berikutnya pada saat itu kampus itu boleh dikata orang tiba-tiba memandang sebelah mata pada saat itu kan kalau kita bicara apalagi swasta. Nah, itu yang menjadi beban saya sehingga menjadi dukanya sehingga itu yang menjadi menjadi motivasi juga untuk bagaimana bisa mengembangkan kampus ini secara cepat karena kan memang harus cepat karena kalau nggak cepat pasti akan tertinggal dengan pergerakan kampus-kampus lain. Berapa jumlah pengajarnya sekarang? Sekarang dosen saya dengan 100 ya? 100 orang. Dari jadi semua tingkatan ya, doktor, profesor. Iya, jadi saya punya sebenarnya 3 profesor, hanya 1 meninggal. Jadi kita juga udah pernah kukuhkan guru besar dengan profesor, hanya dia meninggal. Jadi sekarang sisa 2 profesor. Ada 4 sih sebenarnya, ada yang tetap itu 3, 1 meninggal. Yang 2 itu profesor tetap kita, yang 2 ini guru besar tamu kita. Profesor tamu yang dari Unibrau. Doktor saya 46 doktor. 46 doktor, 40 tambah 57 magister. Jadi ya hampir 60% sudah doktor semua. Tapi pengembangan sekolah ini juga Anda bikin kerjasama atau jaringan dengan universitas lain atau sekolah tinggi di luar negeri atau di banyak dengan Jadi 2018 Amkop udah kerjasama dengan salah satu universitas terbaik di dunia yaitu Temple University Amerika Serikat. Kebetulan pada saat itu saya bersama dengan pimpinan PTS yang lain itu pendidikan kepemimpinan dunia di Philadelphia di Amerika 2018. Leadership course. Yes, jadi leadership course. Setelah itu langsung Amkop MOU dengan Temple University. Yang kedua kita juga ada MOU dengan TAFE Queensland, jadi perguruan tinggi vokasi ternama di Australia. Kebetulan pada saat itu saya dengan beberapa teman-teman ngikut kurs di Australia. Banyak lagi dengan Filipina, Thailand dan lain sebagainya. Kalau kerjasama di luar negeri udah banyak sekali dengan. Udah banyak sekali. Ya. Luar negeri. Tapi itu memang ada besar manfaatnya terhadap kualitas pendidikan di Amkop. Besar manfaatnya dengan karena dengan adanya MOU itu kita bisa join riset. Jadi join penelitian antara dosen kita dengan perguruan tinggi di luar negeri. Yang berikutnya juga kita juga dosen kita yang mau lanjut doktoral di luar negeri juga bisa cepat kan master dan doktoral. Yang ketiga juga kebetulan di Amkop ini sekarang saya buka kelas internasional namanya dengan jadi international class yang double degree. Jadi dia dua gelar. Jadi saya kerjasama, saya udah join dengan salah satu universitas swasta di Malaysia. Jadi dalam bidang manajemen kan. Manfaatnya juga karena sekarang ini lagi kita kejar karena kan sekarang ini Pak Menteri nih, Pak Nadiem ini anak muda tiba-tiba dia launching kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi manfaatnya di indikator penilaian Kemendikbud itu memang harus ada mahasiswa asing yang belajar ke kampus kita. Itu pun sebaliknya, jadi ada namanya student exchange kan. Jadi ada pertukaran pelajar, kampus kita juga harus belajar ke kampusnya dan itu bisa menambah poin perguruan tinggi gitu kan dari segi akreditasi maupun pemeringkatan perguruan tinggi. Setiap tahun ini semenjak zamannya Pak Nasir sampai sekarang memang setiap tahun kita di Indonesia dibuatkan peringkat perguruan tinggi. Jadi modelnya udah sama dengan di Amerika kan. Di dunia itu kan setiap tahun ada namanya QS World Rank University. Setiap tahun itu melakukan pemeringkatan universitas dunia. Nah, ini yang diikuti oleh Kemendikbud
dengan berbagai macam indikator ya tadi seperti mahasiswa asing yang belajar di kampus, begitupun sebaliknya. Nah sekarang ditambah lagi indikator dengan Cuk, yaitu indikator Merdeka Belajar, namanya Kampus Merdeka yang Pak Nadiem punya ini. Oke Pak Tir, kita lanjut sebentar, kita bicara soal Kampus Merdeka. Baik, kita akan lanjut bincang-bincang ini dengan tokoh milenial kita pada malam hari ini.